Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa binikmatillah hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali saya Ari Prasetyo menyapa Anda lewat Hujah Aswaja, satu program yang sangat istimewa dari TV 9 Nusantara. Hari ini bertepatan dengan 12 Juni 2023 ya. Kita temanya tentang meluruskan salah kaprah kepanitiaan kurban. Nah, untuk tema yang satu ini juga kita sudah terhubung dengan salah satu tim Aswaja NU Center Jawa Timur. Beliau adalah Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin yang beberapa waktu lalu sempat viral dengan dialog kita tentang zakat. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, karena kita selama Ramadan tidak ketemu dan apa itu namanya bulan Idul Fitri, di Idul Fitri juga kita belum ketemu. Oleh karena itu saya mohon maaf lahir dan batin begitu. Nggih, sami-sami. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Nggih, Ustadz, kegiatannya apa saja nih Ustadz untuk di hari-hari ini, di bulan-bulan nggih. Saya tetap ngajar di Sidogiri, alhamdulillah. Sidogiri. Ini berarti tadi langsung dari Pondok Sidogiri, Ustadz? Iya, betul. Masya Allah, subhanallah. Nggih. Semoga sehat selalu Ustadz, nggih, dan Allah. kegiatannya juga lancar. Ustadz, kita memperbincangkan tentang meluruskan salah kaprah kepanitiaan kurban. Sebelum kita berbincang panjang lebar tentang kurban ini, sebetulnya hukumnya kurban itu apa sih, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Bicara tentang masalah kurban itu memang ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mulai dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan kurban itu sunnah muakkadah. Artinya nggak sampai wajib. Meskipun untuk orang kaya. Jadi meskipun untuk orang kaya, beliau mengatakan tidak wajib. Apa dasarnya? Ada hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul mengatakan salasun hunna alayya faraid walakum tatawu. Ada 3 hal kata Rasulullah bagi saya wajib, bagi kalian umatku sunnah. Apa saja itu? Yang pertama kata Rasulullah an-nahru, nyembelih kurban. Bagi Rasulullah nyembelih kurban itu wajib. Rasulullah tiap tahun nyembelih kurban. Masya Allah. Bagi umatnya sunnah. Saking sunnahnya banyak yang nggak kurban. Ganti HP tiap bulan kuat, kurban tidak kuat. Oh, gitu ya, Ganti sepeda motor tiap tahun bisa, tapi kurban tidak pernah bisa. Yang kedua witir kata Rasulullah. Witir itu kata Rasulullah bagi Rasulullah wajib. Beliau tiap hari witir. Tapi bagi umatnya sunnah. Saking sunnahnya banyak umat Nabi Muhammad sholat witir nunggu Ramadan. Tidak Ramadan tidak witir-witiran. Ustadz nyindir saya nih kayaknya. Semuanya. Yang ketiga duha. Duha itu dalam hadis riwayat Ahmad adalah bagi Rasulullah wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Nah, tapi ada satu hadis yang kemudian Rasulullah mengatakan man wajada sa'atan walam yudhahi, orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban, fala yarqabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Maka berdasarkan hadis ini ada satu ulama namanya dari Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah mengatakan kurban itu bukan sunnah, wajib. Karena apa buktinya wajib? Karena Rasulullah SAW mengecam orang yang punya kemampuan tapi tidak kurban, tidak boleh dekat-dekat dengan tempat sholat. Maka kata Abu Hanifah kurban wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Apa ukurannya mampu? Ukurannya mampu kata Abu Hanifah punya 1 nisab. 1 nisab itu berarti 85 gram emas. Mungkin sekitar 80 sampai 85 juta. Jadi kata Abu Hanifah orang yang punya uang, punya aset nganggur, mulai dari saham, uang tunai, deposito, emas atau investasi lainnya, kalau senilai 85 gram emas atau 80 sampai 85 juta, kata beliau hukumnya wajib kurban. Kalau nggak kurban, maka dosa. Ini kata Abu Hanifah. Begitu. Nah, bicara kurban itu nanti kita bicara tentang hewan kurban. Hewan kurban itu kalau kita, ada yang sering bertanya ke saya, Ustadz, lebih bagus mana, kurban atau akikah? Sering ditanyakan, kurban atau akikah? Maka jawabannya adalah yang paling bagus adalah kurban kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah. Artinya sebenarnya tidak ada syarat orang yang mau akikah harus kurban dulu, atau orang yang mau kurban harus akikah dulu. Artinya kita akikah sebelum kurban sah, kita kurban belum akikah juga sah. Cuma kalau bicara tentang mana yang lebih bagus, maka kata ulama kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka yang bagus adalah kurban. Kenapa? Satu, ulama ada yang mengatakan kurban wajib, sedangkan akikah tidak ada yang mengatakan wajib. Sedangkan ulama yang mengatakan wajib berarti al-khuruj minal khilaf mustahab. Kita keluar dari khilafiyah ulama, maka itu disunahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis Rasul mengatakan ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqi damin.
Kata Rasulullah SAW, tidak ada ibadah yang paling tinggi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah dibandingkan menyembelih hewan kurban. Bahkan kata ulama, menyembelih hewan kurban itu jauh lebih tinggi dan lebih besar pahalanya dibandingkan memerdekakan budak yang harganya mungkin lipatan kali lipat. Jadi kalau kita punya uang 4 juta, lebih bagus mana Ustadz? Sedekah ke masjid atau kurban? Kata ulama, kalau sudah masuk Dzulhijjah, yang paling bagus kurban. Kurban. Okay. Makanya berarti lebih bagus kalau kita punya uang 3 juta, ya kita kurban. Yang ketiga, kalau kita bicara kurban, kurban itu waktunya terbatas. Sedangkan akikah waktunya kan tidak terbatas. Baik. Artinya kalau nggak bisa hari ke-7, bisa hari ke-14, atau minimal sebelum balik sudah diakikahi. Sedangkan kurban waktunya terbatas. Makanya kata ulama, kalau kita punya uang cuma 3 juta, lebih bagus mana Ustadz? Kurban dulu atau akikah dulu? Maka kata ulama, lebih bagus kurban dulu. Ini dengan catatan kalau kita tidak ikut pendapat ulama yang mengatakan satu hewan kurban itu bisa diniati 2. Okay. Ada ulama yang mengatakan satu hewan kurban itu bisa diniati 2. Dua orang. Enggak. Saya punya 1 kambing, saya punya uang 3 juta. Baik. Hanya bisa beli 1 kambing. Idealnya yang paling bagus kita pisah. Kurban sendiri, nanti kalau punya rezeki ya akikah. Okay. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan 1 kambing itu bisa diniati kurban plus akikah. Okay. Jadi kalau saya belum akikah, saya juga belum kurban, digabungkan jadi 1. Bisa ikut pendapat ulama yang mengatakan 1 hewan kurban, 1 kambing bisa diniati untuk kurban plus akikah. Artinya kalau kita punya uang lebih ya, saya punya uang lebih ya lebih bagus ya kurban sendiri, akikah sendiri. Tapi mungkin ada beberapa orang itu yang uang 3 juta itu mungkin nyicil dari 15.000. Dan dia dapat uang 3 juta itu sangat kesulitan. Maka kalau seperti itu saya anjurkan ikut pendapat ulama, diantaranya mazhab Hanafi, termasuk dalam mazhab Syafi'i juga ada ulama yang memperbolehkan. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu ada ulama yang memperbolehkan, termasuk sahabat Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan 1 kambing itu bisa kita niati kurban plus akikah. Artinya kalau kita kesulitan mengumpulkan uang, hanya punya uang 3 juta, hanya bisa beli 1 kambing, ya sudah, kita niati, ini saya niati, akikah saya karena belum, plus kurban saya. Oh begitu. Betul. Itu solusinya. Tapi kalau punya uang lebih ya mungkin dipisah. Baik. Jadi artinya tidak apa-apa ya Ustaz, sama ada yang mengatakan boleh juga. Ada yang mengatakan boleh. Kurang afdol. Betul. Begitu. Baik, Ustaz, kita ke seperti halnya tentang kurban ini Ustaz. Kriteria hewan kurbannya. Kurbannya ini. Ya. Ada 4 syarat hewan bisa dijadikan kurban. 1, hewan ternak. Jadi hewan ternak itu yang ulama mayoritas mengatakan ada 3, yaitu unta dengan berbagai macam spesiesnya, kemudian sapi dengan berbagai macam spesiesnya, termasuk lembu dan kerbau, itu masuk kategori sapi. Okay. Yang ketiga adalah kambing. Selain ini tidak boleh, tapi ada satu pendapat dari Abdullah bin Abbas yang beliau mengatakan boleh kurban dengan segala bentuk hewan yang bisa dimakan. Mulai dari yang berkaki 4 sampai unggas. Jadi kata Abdullah bin Abbas itu beliau mengatakan ada yang pendapat mengatakan seperti betul, itu juga. Salah satunya adalah dari riwayat Abdullah bin Abbas. Jadi beliau mengatakan kurban pakai sapi boleh, pakai unta boleh, pakai domba juga boleh, pakai kijang juga boleh, termasuk boleh pakai ayam. Yang penting jangan kucing. Yang penting yang halal dimakan. Okay. Ustadz, itu seumpama pakai yang ayam itu tadi ada kriteria atau bagaimana Ustaz? Tapi ada. Kita masih berbincang tentang meluruskan salah kaprah panitia kurban, dibahas atau sebagai narasumber kita beliau Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin. Ustadz, tadi ada kriteria hewan-hewan yang boleh dikurbankan Ustadz. Mungkin bisa dilanjutkan kembali Ustadz. Ya. Ini dijelaskan memang pendapat mayoritas ya. Bahkan beberapa ulama termasuk Imam Nawawi mengatakan itu ijma'. Imam Nawawi mengatakan waqala jama'atun ijma'al ulama anit tadhiyah la tasihu illa bil ibil awil baqara awil ghanam. Bahkan Imam Nawawi memang pernah mengatakan itu termasuk ijma', kurban itu hanya boleh dari unta, kemudian sapi dan kambing. Cuma memang ada pendapat kecil yang sangat lemah sebenarnya, Abdullah bin Abbas yang mengatakan boleh dengan itu. Tapi dengan apa itu Ustaz? Ya dengan hewan yang bisa dimakan, termasuk ayam dan unggas. Ayam itu. Iya. Tapi itu kuat nggak sih Ustaz? Sangat lemah, sangat lemah. Cuma ada beberapa ulama seperti dalam kitab Buya dikatakan wa kana syaikhuna ya'murul faqir bi taqlidihi. Jadi bagi orang-orang fakir yang mungkin
tidak akan pernah tidak mampu untuk beli kambing, itu beliau kemudian menganjurkan untuk ikut pendapat itu dalam kondisi-kondisi yang memang tidak mampu. Tapi kalau kita uangnya banyak ganti HP tiap tahun ya jangan ikut pendapat itu. Ada yang pertama. Jadi ada kriteria khusus untuk yang menggunakan pendapat itu tadi, menggunakan ayam dan sebagainya, Ustaz. Makanya dulu orang-orang tua kita biasanya kalau punya anak, kemudian dia tidak mampu beli kambing untuk akikah, dia sembelihkan ayam. Nah, ikut Ibnu Abbas itu. Oke. Oke, baik Ustadz, tentang kurban ini, tentang hewan syaratnya kurban, ya. Syarat-syaratnya ini. Nah, yang kedua, syarat hewan kurban harus mencapai usia minimal. Usia minimal kurban itu kalau domba itu usia minimalnya adalah 1 tahun menginjak 2 tahun atau poel. Jadi kalau ada domba dia poel belum 1 tahun maka bisa jadi kurban. Atau tidak poel tapi usia sudah 1 tahun menginjak 2 tahun maka sah jadi kurban. Itu untuk domba ya. Domba atau sejenisnya ya Ustaz? Ya, kalau kambing beda. Kalau kambing ya? yang kambing etawa atau kambing kalau kata orang kita itu kambing kacangan ya. Itu usianya minimal 2 tahun masuk 3 tahun sama dengan sapi. Oh, beda ya Ustaz. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan la tadhbahu illa musinnah illa ayyasuru alaikum fatadhbahu jad'atan min ad-dhani. Jadi yang boleh dalam bentuk jad'ah, hewan yang poel 1 tahun menginjak 2 tahun itu hanya domba. Makanya kambing etawa atau kambing kacangan itu 2 tahun masuk 3 tahun sama dengan sapi. Untuk unta 5 tahun masuk ke 6 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya hewan kurban adalah harus selamat dari cacat. Dalam hadis dikatakan arba'un la yajuzna. Ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, tidak sah jadi kurban. 1 kata Rasulullah al-aura al-bayyin auruha, yang picek yang kemudian tidak bisa melihat. Yang kedua al-maridho al-bayyin marudha, yang sakit. Dan yang ketiga adalah al-arja, yang pincang. Nah, termasuk pincang di sini, ini yang harus hati-hati panitia. Termasuk pincang, yang penting sebelum sembelih tidak boleh pincang. Jadi kalau terjadinya pincang sebelum disembelih, ini menjadikan tidak bisa jadi kurban. Contoh, ada sapi atau domba atau apapun itu diturunkan dari truk. Karena berontak tidak mau diturunkan paksa sampai jatuh kakinya patah, maka sudah tidak sah jadi kurban. Atau patahnya kapan? Patahnya ketika dirobohkan. Mungkin tukang jagalnya tidak punya teknik tersendiri, atau bisa jadi kambing atau sapinya berontak dipaksa dirobohkan sampai patah kakinya, maka sudah tidak bisa jadi kurban. Maka hati-hati. Ada satu kasus 3 tahun yang lalu itu ada satu jamaah itu yang tanya ke saya, Ustadz, saya pernah kurban sapi. Sapinya itu 3 tahun yang lalu harga 50 juta, besar. Ketika mau disembelih itu lari. Ketika lari semuanya kelabakan, tidak bisa. Akhirnya ada yang punya inisiatif. Apa inisiatifnya? Ambil senapan angin, ditembak, kena lututnya, langsung pincang. Aduh. Maka sudah tidak bisa jadi kurban. Itu namanya sudah bukan kurban, dia nyembelih hewan biasa. Jadi hati-hati, terutama untuk panitia, ketika menurunkan dari truk atau merobohkan, jangan sampai patah. Karena kalau patah atau pincang sebelum disembelih, maka sudah tidak sah jadi kurban. Hewan kurban. Pun. Oke. Nah, ada banyak hewan cacat yang nggak boleh. 1, al-amya buta, al-aura buta sebelah. Kemudian maktu'atul lisan, lidahnya terpotong. Kemudian al-jad'a, hidungnya terpotong. Kemudian maktu'atul udhun, telinganya terpotong. Telinga, kalau telinga terpotong itu tidak sah. Tapi kalau telinganya robek memanjang sah. Sama dengan telinga yang dilubangi. Contoh sekarang ada kambing yang kemudian divaksin, kemudian ditindes itu ya, itu sah. Tapi kalau terpotong tidak sah. Itu untuk telinga. Jadi telinga itu robek sah, tapi makruh. Tapi kalau kemudian terpotong tidak sah. Kemudian asaka yang tidak punya kaki, al-arja yang asaka yang nggak punya telinga, al-arja yang pincang. Termasuk yang tidak sah jadi kurban adalah yang terpotong ekornya. Tapi kalau yang terpotong itu adalah, mohon maaf, torpedo, kemaluannya itu sah. Kenapa kata ulama? Karena hewan yang sudah dikebiri, hewan dikebiri itu biasanya gemuk. Maka terkuranginya dengan dikebiri itu tergantikan dengan gemuknya hewan. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan al-hadi asyar yujzi'ul mauju' wal khosi. Sah hewan yang kemudian terputus pelirnya atau dikebiri. Jadi kalau ekornya terpotong nggak sah, tapi kalau dikebiri sah. Paham, okay?
Pun. Lanjut. Termasuk yang perlu saya pahamkan adalah kurban tidak harus pakai jantan. Kurban boleh pakai hewan betina. Bahkan ini ijma. Dalam kitab Al-Majmu' dikatakan yasihhu at-tadhiyya bidzakar wa bil untha bil ijma'. Ulama sepakat boleh kurban dengan hewan jantan maupun hewan betina. Masalah jantan betina bukan masalah sah atau tidak sah. Masalahnya adalah baik dan lebih baik. Kata ulama yang lebih bagus jantan. Bukan berarti kemudian yang betina tidak sah. Dengan catatan yang betina tidak bunting. Kalau yang betina bunting, kalau dalam mazhab Syafi'i pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat tidak sah. Kenapa? Karena biasanya hewan yang bunting itu kurus. Nah, kurus itu termasuk cacat dalam kurban. Ini yang kemudian menjadi syarat sah. Kemudian ini nanti yang perlu kita pahamkan, kurban itu nanti ada 3 ya. Kurban itu ada kurban sunnah, ada kurban wajib, ada kurban atas nama almarhum. Ini nanti beda dalam pembagian. Oh, ini sudah masuk ke pembagian. Ya, sudah pembagian. Okay. Jadi bedanya apa, Ustaz? Kurban wajib itu begini. Kurban wajib itu adalah kurban karena nazar. Contoh, saya mau ikut tes CPNS atau saya punya anak saya ikut tes CPNS. Kemudian saya nazar, kalau anak saya lulus diterima, maka saya akan berkurban. Saya nazar akan kurban. Ternyata lulus. Maka kurban yang saya jadikan kurban itu namanya kurban karena nazar. Itu hukumnya wajib. Kalau yang sunnah seperti biasa, kita kurban seperti biasa, itu sunnah. Yang kedua, ada kurban atas nama almarhum. Kurban wajib sama kurban atas nama almarhum itu perlakuannya sama. Kenapa kok perlakuannya sama? Karena begini, yang berhak menentukan alokasi kurban itu kan sebenarnya orang yang punya hewan. Jadi kalau umpama Mas Adi yang kurban, maka Mas Adi yang punya hak. Ini bagiannya siapa saja, itu Mas Adi. Lah, masalahnya kalau kurban atas nama almarhum, kalau nanti kurban atas nama Mas Adi masih hidup kan enak. Saya bisa minta izin, Mas Adi, nanti saya minta izin, alokasinya serahkan saya diwakilkan ke saya, kan enak. Masalahnya adalah kalau kurban atas nama almarhum, izinnya ke siapa? Masa kita kalam goib dulu, minta izin sama beliau balik lagi? Ke ahli kuburnya, Ustaz? Tidak bisa. Karena kurbannya atas nama almarhum. Makanya ulama mengatakan kurban atas nama almarhum itu hampir sama dengan kurban wajib. Kurban wajib itu syaratnya satu. Semua hewan kurban yang wajib, semua anggota tubuhnya itu hanya boleh untuk orang fakir dan muslim. Untuk orang kaya nggak boleh, yang kurban nggak boleh, panitia nggak boleh. Itu yang wajib ya, Ustaz? Yang wajib. Baik, kita tadi sudah memperbincangkan tentang hewan kurban, syarat-syarat hewan kurban yang bagus, yang sesuai dengan syariat yang disyaratkan. Dan sekarang kita akan membahas tentang pendistribusian yang juga akan kita rembetkan juga kepada kepanitiaan kurban ini, Ustaz. Tentang pendistribusian yang seperti apa nih, Ustaz, yang sesuai dengan Yang pertama, untuk kepanitiaan itu yang perlu dipastikan harus dipisahkan antara kurban wajib, kurban sunat, dan kurban atas nama almarhum. Berarti awalnya harus ada akad-akad. Betul, ketika nerima itu harus dipastikan itu bukan kurban nazar atau almarhum. Kenapa? Karena nanti dalam masalah pendistribusiannya itu sangat beda jauh. Lah, kurban wajib itu semuanya harus untuk fakir miskin. Fakir miskin yang muslim. Jadi nanti orang yang kurban tidak boleh makan, orang kaya pun tidak boleh makan. Mulai dari kulit sampai daging harus untuk fakir miskin yang muslim. Baik. Itu kurban yang wajib. Sama dengan kurban wajib, tadi sudah saya sampaikan adalah kurban atas nama almarhum. Makanya dalam kitab Mughnin Muhtaj dikatakan begini, wa kharaja bidzalika man dhaha an ghairihi kamayyitin bi syartihil ati falaisa lahu wala li ghairihi minal aghniya al aklu minha. Jadi kalau kurban atas nama orang meninggal, mayit, maka kata beliau, yang kurban tidak boleh, atas nama kemudian panitia juga nggak bisa, orang kaya juga nggak bisa. Yang bisa hanya orang fakir miskin, dan itu kemudian harus dalam bentuk mentah. Kenapa kata beliau? Wabi sorohal kofal wa allalau bi annal ud'iyah wa qad anhu fala yahilul aklu minna illa bi'idzni. Kata beliau, kenapa kok seperti itu? Karena kata beliau, makan daging, distribusi daging itu harus minta izin sama yang punya. Sedangkan yang punya almarhum sudah meninggal, berarti minta tidak bisa. Ya, makanya diberlakukan seperti kurban wajib. Makanya saya selalu ngomong kurban atas nama almarhum sama kurban wajib itu pisah. Sembelih mulai dari kulit sampai daging harus terdistribusi
kepada fakir miskin yang muslim. Miskin. Orang yang kaya nggak boleh, kemudian Panitia nggak boleh. Ada yang tanya begini, Ustadz, bagaimana kalau sapi salah satunya atas nama almarhum? Nah, kalau saya ke panitia itu saya usul begini. Kalau bisa yang atas nama almarhum itu kalau bisa dipisah. Jadikan kambing. Jadi enak distribusinya, langsung sembelih. Karena distribusinya kambing atas nama almarhum itu kan harus semuanya fakir miskin. Nah, kalau bisa dipisah. Atau kalau saya ngasih solusi begini, tetap saja atas nama keluarga, umpama saya mau kurban atas nama ibu saya. Ya sudah diarahkan tetap atas nama saya yang masih hidup, cuma pahalanya saya hadiahkan untuk ibu saya, kan sama saja. begitu boleh Ustadz? Boleh. Akadnya di awal Boleh. di model seperti Iya. itu ya. Kenapa? Manipulasi begitu. Bukan dimanipulasi. Jadi kita kasih edukasi kepada jamaah. Kalau mau kurban atas nama almarhum, kalau bisa dipisah. Karena kalau nanti dijadikan jadi satu dengan kurban, sapi, itu kan harus dibagi 7 berarti kan. Berarti yang bagiannya dia kan harus semuanya ke fakir miskin, kan kesulitan. Nah, dibandingkan kesulitan, mending yang atas nama almarhum kita jadikan satu kurban atas nama almarhum. Bisa jadi kalau banyak ya kita jadikan satu sapi. Sembelih semuanya fakir miskin. Kalau tidak ya jadikan satu kambing. Dijadikan patungan biar nggak ribet nanti distribusinya, nggak tercampur. Kalau enggak, ya sudah, tetap atas nama yang hidup, keluarganya, tapi pahalanya diniatkan atas nama almarhum. Itu syarat kurban yang kemudian untuk wajib. Kalau sunnah itu lebih longgar. Kalau sunnah itu kata ulama, yang penting ada bagian dari hewan kurban yang diberikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Sisanya dimakan sendiri oleh orang yang kurban boleh. Itu yang tidak yang sunnah, bukan yang wajib, bukan yang atas nama almarhum. Itu enak, lebih mudah. Makanya saya kalau ngisi di pengajian itu ke takmir masjid selalu saya kasih begini. Setiap hewan kurban panitia nerima, pastikan mana yang atas nama almarhum, mana yang wajib. Pisah. Itu sembelih langsung harus terdistribusi kepada fakir miskin. Bagaimana yang sunnah-sunnah? Yang sunnah-sunnah, setiap hewan yang disembelih ambil satu paha. Untuk menjadi kewajiban, sebagian dari itu tersalurkan ke fakir miskin. Karena sisanya sudah bebas. Jadi kalau saya memudahkan, biasanya ke panitia itu saya bilang, ya sudah, setiap kambing, setiap sapi ambil satu paha. Pisahkan, ini harus terdistribusi ke fakir miskin. Sisanya terserah. Orang yang kurban nerima juga gak masalah, orang yang makan juga gak masalah. Baik, berarti harus disebutkan tadi seperti yang Ustadz sampaikan. Kalau misalkan kalau kita ingin kurban kepada orang yang sudah meninggal, kita niatkan saja kurban kita, tapi pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal. Lebih simpel seperti itu. Dalam hal kepanitiaan untuk distribusinya lebih mudah. Artinya di sini peran panitia sangat penting sekali, Ustadz. Sebenarnya iya. Nah, kalau terkait pendistribusian nih Ustadz, bagaimana seharusnya kepanitiaan kurban mengelola dana dan aset yang terkait dengan pelaksanaan kurban? Kadang kan waktu pendistribusian itu kan ada plastiknya juga, ada tenaga di situ. Nah, bagaimana nih Ustaz? Nah, memang ada beberapa hal yang perlu saya luruskan. Satu, kurban itu kepentingannya orang yang kurban. Karena orang yang kurban itu seharusnya nyembelih sendiri, kemudian didistribusikan sendiri, diserahkan ke panitia. Harusnya seperti itu ya. Memang kurban itu kepentingan orang yang kurban, bukan kepentingan masjid. Karena bukan kepentingan masjid, maka operasional kurban tidak boleh ambil dana masjid. Makanya harus minta di beberapa masjid di tempat saya itu ya ada biaya operasional. Jadi kalau bagi yang kemudian kurban mandiri ya dia harus bayar satu sapi operasional seberapa. Termasuk untuk upah jagal. Tidak boleh upah jagal kemudian diambilkan dari masjid atau diambilkan dari penjualan kulit. Tidak boleh sebagai upah ya. Tapi kalau kulit diberikan bukan sebagai upah, karena orang yang kemudian jagal orang miskin dikasih karena atas nama miskinnya boleh. Tapi kalau sama nggak boleh. Ini yang sekarang belum begitu dipahami sama teman-teman yang ada di sana tentang penjualan dari yang didapatkan dari hewan kurban itu, terus hasil penjualnya didistribusikan untuk kegiatan semacam itu, Ustaz. Betul. Jadi begini, kurban itu kan ada yang diberikan kepada fakir miskin. Orang kurban yang diberikan ke fakir miskin itu namanya tamlik, menjadi miliknya fakir miskin. Jadi orang miskin nerima daging, nerima kulit, nerima apapun itu haknya dia, miliknya dia. Karena miliknya dia bisa jual. Tapi kalau yang nerima orang kaya atau orang yang kurban, dia hanya bisa memakan. Nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Makanya ini yang kemudian harus kita luruskan. Ada di beberapa kepanitiaan itu yang perlu difahami, memang tugasnya panitia itu harus ngerti fikih kurban itu harus ngerti. Seperti pembagian kurban yang atas nama wajib dan almarhum. Nomor 2 termasuk alokasi.
Baik, termasuk alokasi. Ini menarik sekali, Ustaz. operasional. Nggih. Ya, kita tadi memperbincangkan tentang pendistribusian. Kita tahu bahwasanya biasanya kalau hari kurban ini biasanya menganut asas kebiasaan. Nggih, Ustaz. Kadang itu ada untuk apa namanya kegiatan yang ada di situ operasionalnya diambilkan dari yang hewan kurban itu, menjual kulit dan sebagainya, dijual langsung, penghasilan dari penjualan kulit itu dibagikan untuk pokoknya operasional di situlah. Sebab kadang itu di kampung-kampung, di tempat saya itu Ustadz, memang kalau ada tempat-tempat yang dibuat kurban itu didatangi sama mereka pembeli yang beli kulit-kulit itu. Nah, yang semacam itu seperti apa sih Ustaz sebetulnya? Ya, apa yang harusnya menjadi prioritas utama kepanitiaan kurban dalam memastikan distribusi daging kurban ini kepada yang berhak, Ustaz? Ya, memang paling penting itu sebenarnya satu. Setiap aktivitas, setiap ibadah harus didasari ilmu. Oke. Maka seharusnya sebelum ada kurban, panitia harus belajar fikih kurban. Sebelum ada zakat, kepanitiaan harus belajar fikih zakat. Makanya Imam Al-Bukhari membuat satu babul ilmi qoblal qaul wal amal. Pentingnya ilmu sebelum berkata dan beramal. Karena syarat sahnya al-qaul dan amal, syarat sahnya ibadah itu dengan ilmu. Nah, termasuk tadi. Makanya begini, operasional itu bukan kepentingan masjid. Ada satu kasus dulu, ada masjid itu panitianya buat seragam, kaos. Oke. Seragam panitia kurban, ambil dana masjid tidak boleh. Dana masjid itu untuk kemaslahatan masjid, kurban itu adalah kepentingannya orang yang kurban, bukan atas nama masjid. Maka panitia seharusnya minta dana operasional kepada orang yang kurban. Harus mulai seperti itu. Kalau memang orang yang kurban tidak mau dimintai biaya operasional, suruh sembelih sendiri. Wah, itu kepentingannya dia. Mas Adi mau kurban ke saya. Mas Adi, ini kalau kurban nanti jagal, tukang jagal dikasih upah, biaya macam-macam. Ini kan haknya Mas Adi, kewajibannya Mas Adi. Umpama Mas Adi yang mau kurban tidak mau, ya tidak apa-apa. Panitia tidak usah maksa. Mas Adi tinggal sembelih sendiri. Makanya seharusnya panitia memang harus ambil. Di beberapa masjid, sekarang alhamdulillah di beberapa masjid termasuk di daerah saya sudah mulai ada. Jadi kalau sapi itu biaya operasional kalau umpama dia mandiri 1 juta, ada yang kemudian kambing 500. Kalau nggak mau ya sudah suruh sembelih sendiri. Satu, nomor 2. Oke. Jadi tadi saya sampaikan yang boleh menjual hewan kurban hanya satu. Siapa itu Ustaz? Orang miskin, fakir miskin yang muslim itu yang boleh menjual daging kurban. Selain itu tidak boleh. Yang ada di daerah situ atau dimanapun? Pokoknya yang nerima fakir miskin itu yang kalian terima namanya tamlik. Karena tamlik maka menjadi miliknya dia, boleh dijual. Lah bagaimana perlakuan dengan kulit? Kulit itu kalau dijadikan beduk boleh. Baik. Karena diintifakkan, tapi kalau dijual tidak boleh. Makanya saya biasanya ngasih solusi. Biasanya kalau saya itu di masjid-masjid kota itu biasanya kan punya marbot. Marbot masjid itu banyak yang fakir miskin. Nah, ya sudah kita nyembelih kurban, hewan kurbannya itu kemudian kulitnya dikasihkan kepada marbot atas nama fakir miskin. Baik. Nanti kalau ada pembeli berarti pembeli membelinya ke marbot karena dia menerima kurban sebagai milik dan bisa dijual. Okay. Makanya saya sampaikan satu dari Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin mengatakan begini. Wala ayyu'tiyal jazzar syai'an minhuma ujratan lahu bal mu'natu dzabhi 'alal mudhahi wal muhdi. Kata Imam Nawawi, tidak boleh tukang jagal itu diberikan upah dari hewan kurban, mulai dari kulit, mulai dari daging tidak boleh. Tapi operasional penyembelihan itu dari orang yang kurban. Makanya beliau mengatakan wa yajuzu ayyu'tiyahu minhuma syai'an li fakrihi aw yut'imahu in kana ghaniyan. Tukang jagal itu boleh dikasih kulit, boleh dikasih daging, tapi bukan atas nama upah. Atas nama karena dia fakir, dia dapat tamlik. Baik. Atau atas nama dia kaya, dia bisa memakan. Baik Ustadz, sepertinya perbincangan kita ini masih banyak sekali yang perlu dibahas. Tapi kita terbatas oleh waktu Ustadz. Ada beberapa menit, tinggal beberapa segmen. Tinggal mungkin diberikan kesimpulan pada perjumpaan kita hari ini Ustadz. Kesimpulannya saya satu. Jadi setiap ada ritual ibadah harus dimulai dengan ilmu. Makanya kita sebagai orang muslim, panitia, tidak boleh kemudian merasa cukup dengan ilmu kita. Yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan bertahun-tahun seperti ini, ya sudah kita lanjutkan. Tidak bisa. Harus didasari ilmu. Makanya ayo kepanitiaan masjid-masjid yang belum belajar fikih kurban, kita bisa belajar bersama-sama fikih kurban, kita bisa mempelajarinya supaya ibadah kurban kita tidak menjadikan kita melakukan kesalahan. Baik Ustadz.
Matur semanun untuk Sami-sami, waktunya Mas Adi. dan sangat bermanfaat sekali pastinya buat kita. Teman-teman juga yang belum menyaksikan acara ini bisa menyaksikan streaming langsung di channel TV 9 Nusantara Official ya di YouTube. Ustadz matur semanun, salam juga buat Sami-sami. keluarga. Semoga Nggih. Ustadz senantiasa sehat dan panjang Amin, ya umur, Rabbal sukses Alamin. selalu Amin. sehingga kita bisa tetap ketemu di Ajar Ujaz Fajar selanjutnya. Pemirsa sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda bersama kami dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.